Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Kedua kalinya, selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dosen Organisasi Arsitektur dan Komputer yang saya hormati, Bapak dosen Hairul Hadi Eskom MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi presentasi. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fatimatul Zahra, Prodi Teknik Informatika semester 3. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Di sini, di mana komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit-unit penyimpanannya adalah memori komputer. Kemudian, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya, aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya, arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer ini lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output. Kemudian, materi yang kedua yaitu evolusi dan kinerja komputer. Di sini yaitu generasi pertama, yaitu pada tahun 1944 sampai 1959. Di generasi pertama, dia menggunakan tabung vakum ENIAC, mempunyai ukuran fisik yang besar, prosesnya kurang cepat, cepat panas sehingga memerlukan pendingin, membutuhkan daya listrik yang besar, dan bahasa yang digunakan yaitu assembly. Kemudian generasi kedua, yaitu pada tahun 1960 sampai 1964. Di sini pada generasi kedua menggunakan transistor, bentuknya relatif kecil, proses lumayan cepat, menggunakan daya listrik sedikit, munculnya Digital Equipment Corporation, dan menggunakan IBM. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1975. Ciri-cirinya yaitu komputer generasi ketiga menggunakan IC atau Internet Circuit, di mana IC ini adalah sekumpulan transistor, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan dalam sebuah chip. Dengan ditemukannya IC ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memorinya makin besar dan bentuknya semakin kecil. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi IC. Dalam satu dekade, IBM menguasai 70% pasaran komputer. Selanjutnya generasi keempat, yaitu pada tahun 1975 sampai dengan sekarang. Ciri-cirinya yaitu
Di era keempat, perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004 komputer mulai seperti sekarang. Generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa depan. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI (Large Scale Integration) yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Bentuknya yang semakin kecil mengakibatkan daya, arus, dan tegangan panas yang dikeluarkan juga semakin kecil dengan prosesor yang lebih cepat dingin. Selanjutnya generasi ke-6, yaitu di masa depan. Materi yang ketiga yaitu struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali dan unit aritmetik dan logika. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut register. Di sini terdapat 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu yang pertama, arithmetic and logic unit, yang kedua, control unit, yang ketiga, register, yang keempat, CPU interconnection. Materi selanjutnya yaitu memori. Ada dua macam memori, yaitu primer dan sekunder. Memori primer adalah memori yang cepat dan beroperasi dalam kecepatan elektronis. Tugas menyimpan data yang akan diolah. Contoh memori primer adalah RAM. Di dalam memori primer ada lokasi-lokasi tertentu yang digunakan untuk menyimpan data yang berbeda. Tiap lokasi ini memiliki semacam alamat berupa angka untuk pengaksesannya. Walaupun memori primer sangat penting dan cepat, namun harganya itu sangat mahal. Oleh karena itu, memori sekunder dibutuhkan untuk menyimpan data yang besar, namun hanya diakses sesekali atau tidak sering. Banyak sekali memori sekunder yang tersedia, misalnya hard disk, CD-ROM, dan lain-lain. Setelah memori yaitu peralatan penyimpanan data. Pengertian media penyimpanan data. Komputer data stroke atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, media penyimpanan magnetik. Contohnya, disket hard disk, flash disk, memory card, zip drive. Yang kedua, yaitu
media penyimpanan optikal. Contohnya CD, CD-ROM, ROM, CD airway, DVD atau digital video disc. Yang ketiga yaitu media penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Materi selanjutnya yaitu unit masukan dan keluaran. Unit masukan atau input unit berfungsi untuk menerima masukan atau input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan masukan atau input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan, yaitu perantaranya. Berikut beberapa alat contoh unit masukan, yaitu keyboard, mouse, DVD atau CD-ROM. Yang kedua yaitu unit keluaran atau output unit, berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit masukan, maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan keluaran atau output device dan media keluaran atau output media. Berikut adalah contoh alat keluaran seperti monitor, speaker, dan printer. Materi yang terakhir yaitu sistem bus. Sistem bus dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.